roh bebek-bebek ini harus dihilangkan dulu ya. Roh bebek dan ayam ini, ayo semua bergerak, oke? Yang di sebelah sana bisa lihat saya nggak kalau di sini? Oke, berarti Kak Grace masih ingat gerakannya? Oke, tolong dulu Kak, sini. Ayo Kak, bantu aku gerakannya. Setiap kita punya peranan yang berbeda, besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Sekali lagi. Setiap kita punya peranan yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda, besar atau kecil, tua atau muda. Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kejar, kita kejar. Aku maju, kamu maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Ayo kejar, aku kejar. Aku maju, aku maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan untuk Yesus. Sekali lagi, persembahkan untuk Yesus. Oke, terima kasih semuanya. Kita panggil lagi dong ya. Buat pembicara kita, ambil nafas. Kalau guru sekolah minggu tuh nggak boleh ada urat malu ya. Gerakannya harus ada ya. Mau goyang ya goyang sekaligus. Jadi fit juga ya. Ini ya, nggak ada yang kalau nanti mimpin lagu semua kita punya ini, nanti anak-anaknya semua terus lari. Nah, ya jadi gurunya harus benar-benar menarik, ya, dan menggerakkan dengan kelihatan jelas. Oke, saya kembalikan kembali ke Pak Pos dan tetap ini dalam sesi tanya jawab. Selama beberapa waktu dan boleh pertanyaan dari kalian semua. Sebelum Pak Pos nanya kalian loh, mendingan kita yang nanya. Ya nggak? Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Kita akan langsung masuk sesi tanya jawab selama beberapa jam ini. Ada yang mau bertanya? Ayo masih nyambung materi yang tadi. Pertanyaan tentang sekitar diri kita. Misalnya kayak tadi Kak Lika itu asik ya. Cukup jujur dan dia mengakui kalau ngadepin gini aku emosi gimana. Nah perhatikan misalnya aku kalau di depan guru, di depan kelas itu malu misalnya. Aku gak nyaman, bingung. Itu boleh dipertanyakan. Karena ini menjadi penting untuk melihat. Ayo kita mau improvisasi, kita mau bangun diri kita. Ayo kakak-kakak masih ada yang mau bertanya enggak? Atau mau meragukan soal aku benar nggak ya di pelayanan sekolah minggu? Boleh banget. Ada yang mau tanya atau sebelumnya saya tanya lagi? Kayak ujian. Oh Kak Grace, ya silakan Kakak Grace. Saya mau tanya, bagaimana bisa membedakan orang, kan gini, biasanya kan kita terbiasa dengan memendam perasaan. Sehingga kita menjadi terbiasa gitu ya, jadi kita pendam-pendam dengan orang yang emosinya sudah bisa kita kendalikan. Kan sama-sama tenang tuh, ada yang tenang bisa memendam karena memang terbiasa dengan pintar mengatur emosi. Kayak gitu Kak, mau tanya. Beneran pendiam karena nggak mampu ngeluarin emosi Pak Pos? Atau sebenarnya kita bedain dengan orang yang benar-benar dia, oh emang ini harus dipendam dahulu. Membedakannya itu terlihatnya dari sisi mana? Mungkin itu ya.
Yuk Pak Pos. Iya. Baik, memang kalau hanya melihat dari sisi luarnya orang yang memang mampu mengelola emosi sehingga terlihat lebih tenang dengan orang yang sebenarnya cenderung nyimpen di dalam, ya. Bahkan ada orang-orang yang kemudian sudah menjadi polanya terbiasa ada apa-apa itu disimpan sendiri saja. Dari luar memang kita nggak terlalu bisa menilai ini memang orang ini tenang karena memang dia sudah mampu untuk meregulasi dan memproses emosinya dengan orang yang sebenarnya nyimpen aja numpuk. Kita bisa mengenalinya ketika ada trigger dan akhirnya karena seseorang yang walaupun dia bisa nyimpen tapi kan ada titik tertentu di mana itu bisa keluar pada akhirnya. Ya. Ada orang-orang yang memang kemudian cenderung sudah terbiasa menyimpan sampai cenderung tidak bisa merasa lagi sebenarnya. Ya. Dalam pengertian ya sudah lebih kepada ya pasrah, ya menerima. Ini bisa kombinasi sebenarnya. Khususnya untuk orang yang memang pintar nyimpan tapi sebenarnya bermasalah. Karena itu bagian dari self defense sebenarnya. Mekanisme pertahanan diri. Yaitu takut akan penolakan, takut kemudian dipermalukan, takut ada banyak ketakutan dan kecemasan sehingga kemudian selalu memilih untuk ya udahlah gitu ya. Tapi biasanya kemudian orang-orang yang semacam ini akan terlihat ketika dia cenderung akhirnya lebih pasif dan akan muncul dalam tindakan-tindakan yang kita biasa sebut dengan pasif agresif. Nah, dia memang diam, tapi dia kemudian menunjukkan perlawanannya dalam bentuk tindakan-tindakan yang pasif agresif. Nah, tindakan pasif agresif itu adalah orang yang sebenarnya menentang, tapi bukan secara frontal, bukan secara belak-belakan menentang. Jadi disuruh bikin apa begitu ya misalnya atau diminta melakukan sesuatu cenderung menunda sampai kemudian akhirnya malah tidak dilakukan pada akhirnya. Itu sebenarnya bisa jadi adalah tindakan-tindakan pasif agresif sebenarnya. Karena mau bilang tidak atau menolak itu dia nggak mampu menghindari untuk mengatakan tidak. Sehingga orang yang kemudian cenderung menunda-menunda. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebut dengan procrastination, penundaan. Itu masalah psikologi sebenarnya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa oh yang menunda-menunda itu ya karena malas aja. Sebenarnya bukan karena malas. Bisa jadi itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri atau bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dari tindakan pasif agresif. Kalau yang agresif kan itu yang model-model Petrus itu ya. Nah itu agresif itu. Ya, ngomong dulu, minta Tuhan minta saja itu guntur kilat menyambar dari langit gitu ya. Nah itu model Petrus itu agresif. Tapi ada orang yang agresif tapi dalam cara-cara yang halus. Ya. Nah ini bisa jadi kombinasi dari kondisi struktur emosi tadi plus kecenderungan personality, kecenderungan kepribadian yang kalau digabungkan itu menjadi sisi gelap dari kepribadian. Misalnya orang yang flegmatik, kalau kita pakai pengelompokannya Hippocrates. Orang yang flegmatik, kalau dominannya flegmatik itu kan nyantai, rileks gitu. Orang lain yang gregetan melihatnya gitu ya. Nah tipe yang begini dia cenderung menghindari konflik. Jadi ya dia pendamai, dia kelihatan tenang saja, cool. Tapi kalau dikombinasi dengan ketidakmampuan mengelola emosi, kepribadiannya ini kemudian bisa ditunjukkan dengan pasif agresif tadi. Ya, jadi kalau hanya lihat sekilas saja sebenarnya kita nggak bisa terlalu membedakannya. Tapi tindakan-tindakan selanjutnya kan hanya dari tindakannya kita bisa melihat seseorang itu memang dia mampu mengelola emosi. Karena orang yang mampu mengelola emosi itu berarti dia harus asertif. Asertif itu artinya dia mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka tanpa takut ditolak.
Kadang-kadang kita berpikir, oh iya kalau orang sudah mampu meregulasi emosi berarti dia akan selalu tenang dan mengalah. Justru tidak. Orang yang mampu mengelola emosi, dia harus ngomong pada waktu perlu ngomong. Nah, itu asertif. Ya. Ketika memang harus mengungkapkan sesuatu, tapi diungkapkan bukan dengan kemarahan atau dengan menyerang. Tapi sekedar mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkannya secara terbuka. Nah, tidak harus dalam bentuk sebuah konflik. Contohnya orang yang belajar untuk menjadi asertif. Saya dulu karena begitu takut penolakan dan butuh penerimaan, kebutuhan dasar manusia itu kan. Sehingga saya menjadi orang bukan hanya pendiam, tapi juga bahkan tidak bisa mengungkapkan apa yang saya inginkan. Kalau kemudian diajak, ya ditraktir, makan apa aja saya ngikut. Padahal orang yang bermaksud, dan saya pernah kejadian begitu dan saya belajar. Ditraktir saya ngomong apa saja, lalu kemudian akhirnya dipesankan yang menurut orang ini itu makanan terbaik di situ. Tapi saya nggak bisa makan itu sebenarnya. Mau nggak mau dengan penderitaan saya makan diam-diam. Ketika saya belajar untuk mampu mengelola emosi dalam diri saya, menjadi lebih asertif, itu sebabnya seperti waktu saya baru tiba ditanya kakak saya ini, Kak Darmanto nanya, mau makan apa kita? Saya ngomong, saya oke khususnya untuk ikan dan sayuran. Daging sebenarnya oke tapi tidak terlalu suka. Jadi saya mengungkapkan secara asertif. Kadang-kadang kan kita sungkan, mau ditraktir kok milih-milih gitu ya. Nah, sungkanisme itu sendiri memang ada dalam kultur kita. Nah, ini sudah sebuah topik yang lain kalau kita bicara mengenai dalam kultur kita, orang Asia, orang Indonesia secara khususnya, ada banyak kultur-kultur yang toksik sebenarnya. Dan dianggap sebagai kenormalan. Dianggap sesuatu yang wajar dan normal karena kita melakukan itu, karena kita orang Indonesia kan cenderung menghindari konflik. Tapi itu sebenarnya kultur yang toksik. Nah, orang yang mampu meregulasi emosi, dia harus bisa juga mampu menjadi asertif sebenarnya, dengan bisa mengekspresikan pikiran, perasaannya secara jujur, tapi tidak dalam bentuk agresivitas. Masalahnya adalah karena kultur kita tidak terbiasa dengan asertif, orang yang asertif dianggap sebagai penentang. Orang yang asertif dianggap sebagai orang pembangkang. Ya. Ketika kita mampu mengelola emosi kita, maka kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita dan bukan sekedar asal bapak senang, ABS gitu ya. Tapi kita bisa mengekspresikan diri kita dalam cara-cara yang konstruktif. Karena kalau tidak nanti efeknya ke tubuh kita sendiri. Nah, sesi besok saya akan bicara mengenai banyak mengenai emosi di sesi besok sore. Oke, kebayang ya, kayak mikir semuanya. Jangan-jangan lagi mikir, aku gimana aku. Ada lagi yang mau nanya? Yuk. Oh iya kakak, silakan kak. Ya, shalom semuanya. Yang saya mau tanyakan ini kasus ya kak ya. Ada kasus yang saya temui, saya diberkati tadi yang terakhir nih diri semu rohaniawan. Ini banyak banget, apalagi di kalangan remaja ya. Nah kasusnya begini, saya punya adik binaan itu anak remaja. Nah ada sebuah acara gitu kan, tapi di sisi lain ini orang tuanya tuh rajin ke gereja, karismatik juga, tapi saat anaknya ikut kami kayak kegiatan rohani, konser gitu, kan biasa memang anak zaman sekarang kan lampu itu kalau kita namanya konser rohani kan loncat-loncat, memuji Tuhan, mengekspresikan diri. Nah satu titik itu anak itu tiba-tiba orang tuanya datang nggak terima di acara seperti itu. Jadi pikiran orang tuanya ini ajaran sesat. Nah saya sebagai kakak pembinanya di situ saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kalau misalnya saya melawan, apalagi orang tua nih ya, berarti nggak sopan dong seperti itu. Nah, tapi bagaimana menanganinya kasus yang seperti ini? Apakah kita harus gimana dulu sama orang tuanya atau ke anaknya dulu? Dan akhirnya semenjak kejadian itu anak itu nggak
gabung lagi di komunitas kami di remaja gitu kan. Jadi dia cuman rutinitas aja ibadah di hari Minggu seperti itu. Nah, jadi saya sebagai kakak pendamping bingung posisi saya ini harus seperti apa kayak gitu. Nah, mengatasi hal seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Kalau dalam kasus yang semacam ini yang pasti yang pertama kita punya akses kan kepada si anaknya. Karena kita namanya juga kakak pembina, berarti kan kita lebih bertanggung jawab untuk melakukan pendekatan dan proses buat si anaknya. Sehingga ketika anaknya sudah mendapatkan pemahaman dan pengertian, sehingga perlahan-lahan kan walaupun misalnya orang tuanya masih mengekang dan mengontrol, tapi dia sendiri dibantu untuk memproses ini. Sehingga dia tidak hidup di dalam ketakutan pada tekanan orang tua, pada saat yang sama dia punya keinginan sebenarnya. Namun ketika kita mendampingi dia untuk mengenali, untuk memproses, karena kita juga tidak mau mengajari anak-anak juga untuk menjadi pemberontak melawan orang tua kan. Nah, bagaimana kita melatih mereka untuk memahami, melihat dari sudut pandang dan perspektif yang lebih luas, sehingga di tengah-tengah pilihan-pilihan yang ada mereka bisa membuat pilihan-pilihan yang tidak akan menimbulkan masalah yang lebih lanjut, tapi pada saat yang sama mereka kemudian bisa tidak mengingkari akan dirinya sendiri. Nah, itu perlu waktu itu, ya. Karena kan perlu diajak ngomong akhirnya. Ketika dia akhirnya memilih ya udahlah reguler saja, nggak mau ikut komunitas. Kita kan perlu tanya, dia melakukan itu karena apa? Apakah itu sebagai bentuk kemudian seperti tadi pasif agresif? Akhirnya kemudian ya mau tunjukkan kepada orang tuanya ya papa mama mau begini, ya udah saya turutin. Tapi kan sebenarnya ada kemarahan-kemarahan di dalam dirinya. Apalagi kan itu kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sebenarnya di dalam komunitas di mana dia merasa itu cara yang dia nyaman untuk mengaktualisasikan dirinya. Tapi kemudian karena tekanan orang tua dan kalau tidak diberikan pendampingan yang ada kemudian akhirnya kepahitan jadinya, kemarahan-kemarahan yang menumpuk. Yang akhirnya orang tua itu sendiri kan disadari atau tidak, apalagi anak-anak, orang tua sendiri sebagai representasi dari Tuhan. Ketika akhirnya diajari mengenai tunduk kepada orang tua dan seterusnya. Anak-anak zaman sekarang tuh dengan pengetahuan yang luas, akses di dunia digital seperti sekarang, pemikirannya kan menjadi lebih kritis sebenarnya. Sehingga berpikir, oh iya harus tunduk kepada orang tua, lah orang tua saya kayak begini. Akhirnya bisa mempengaruhi perspektif dia mengenai Tuhan pada akhirnya. Pendampingannya dari sisi itu, tapi kuncinya yang pertama kepada si anaknya sebenarnya kita berikan pendampingan. Ya gimana Kak, kebayang gak pendekatan sama anaknya, pemahaman pada anaknya ya. Oke, ada kasus lain juga boleh di-share atau dibagikan ketika kebingungan. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Yuk Kak, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, saya mau menanyakan seperti ini. Saya menyadari memang dari dulu bahwa dari semua hal yang saya paling bergumul itu adalah mengelola emosi gitu. Secara kognitif mungkin akademis itu bisa dipelajari dalam waktu singkat, tetapi secara emosi itu saya butuh waktu lama sekali untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Nah, sebelum saya menikah, karena saya sudah sadar bahwa saya bermasalah dengan itu dan jadi saya kasih tahu partner saya itu pemarah. Karena ada kecenderungan sejak saya kecil saya dibiasakan mandiri, jadi saya bebas memutuskan apa saja seperti itu. Jadi saya tumbuh menjadi seorang pribadi yang tidak terlalu membutuhkan orang lain. Tetapi dengan satu sisi yang lain, semua orang yang sayang sama saya harus setuju dengan apapun yang saya putuskan. Jadi saya dibiasakan seperti itu. Jadi tapi saya menyadari itu salah tapi belum baik seperti itu. Jadi saya sudah kasih tahu partner saya. Jadi partner saya bilang, "Oke, nanti kalau kamu marah, saya tidak akan marah karena saya tidak bermasalah dengan itu dan bodohnya saya percaya gitu."
Iya, iya, namanya gitu. Setelah itu ya kita udah mendalami gitu. Karena saya memang saya transparan, walaupun ada tadi seperti Bapak bilang ada bagian-bagian yang kita pun tidak tahu, hanya orang lain yang bisa tahu, dan kalau kita terima kita bisa belajar gitu. Dengan pengetahuan seperti itu saya masuk ke dalam rumah tangga. Di awal-awal mungkin tidak terlalu banyak, tapi kemudian kesini-sininya ternyata banyak sekali hal-hal yang kami memang berbeda seperti itu. Yang tadi saya kan transparan di awal, ternyata mungkin partner saya bukan karena dia berbohong, tetapi ya tadi dia belum mengenal dirinya dan menunjukkan apa adanya di awal, bukan bermaksud berbohong seperti itu. Nah, terus tapi yang paling sering terjadi itu adalah ketika saya sudah menyadari diri saya ketika ada konflik itu butuh yang namanya rekonsiliasi. Jadi kalau misalnya jangan jadi pasif agresif, karena kalau nanti saya ya udahlah daripada masalah saya diemin, tapi kan marah, mendem gitu kan, itu nggak bagus. Jadi saya tahu itu akan mempengaruhi emosi saya ke aspek yang lainnya. Sementara partner saya kalau ada masalah ya udah gitu, nggak usah dibahas. Kalau dibahas lagi berarti masalah belum selesai begitu. Sementara saya kalau belum dibahas tuntas itu belum selesai seperti itu. Jadi kayak ada tarik menarik. Saya paham akan itu gitu, tapi itu menjadi sering kendala. Saya paham bahwa kalau itu dibahas itu akan membuat dia luka. Mungkin ada hal-hal yang juga belum selesai sama dirinya. Tapi kalau saya diemin jadinya apa ya, jadi mendem gitu, nanti ada waktu-waktunya jadi meledak gitu. Nah, Bapak bagaimana, apa ya yang harus saya lakukan? Dan jujur saja saya sudah pernah menyatakan yuk kita ke konselor gitu, tapi beliau berpikir konselor gitu, kita nggak gila kok gitu kan. Tapi saya menyadari kita butuh pendampingan, cuma memang saya sudah sampai sempat ngubungin, karena kan kita harus terbuka dan butuh penolong, karena kami berdua tidak selesai dengan itu, jadi kami butuh orang lain, profesional yang lain. Menghubungi profesional, ternyata satu sesi lumayan loh guys. Jadi kalau sama Bapak ini dikasih gratis itu lumayan banget, karena satu sesi minimal 500.000 satu sesi loh, dan itu minimal 3 atau 4 sesi untuk satu kasus ya. Jadi puji Tuhan kita dikasih gratis loh. Ya, jadi menurut kalau di Bapak, Sati sebenarnya nggak gratis. jadi Persembahan kasih sih. oh iya. Kita di Sati ada counseling center. Ya. Oke. Ada ECC, Empowerment Counseling Center. Kita memang tidak pasang tarif, tapi untuk pengembangan counseling center itu memang kita klien-klien dalam dan luar negeri itu biasanya sistem persembahan kasih. Karena memang saya tahu kalau yang resmi itu harganya di Indonesia range-nya antara 500 sampai 700 ribu per sesi 1 jam. Iya. Itu satu. Yang kedua itu urgenitas dari kasus saya itu untuk apakah perlu memang butuh pendamping konselor seperti itu, karena tadi itu profesional maju mundur. Kalau untuk yang gratisan kan memang ada pelayanan ya, masih banyak lah link-link kita, cuma kayak masalahmu itu nggak terlalu urgent loh Heni gitu, nanti kamu ngambil-ngambilin waktu orang banyak gitu. Nah itu saja ya yang saya perlu tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Ya. Terima kasih kakak. Tenang Pak, ada DSMD, ada persembahan kasih. Terima kasih, tepuk dulu dong. Terima kasih kita sama beliau, merelakan dirinya capek kesini. Ya, gimana Pak? Ini nggak masalah. Kawan-kawan boleh menanyakan kasus-kasus ini walaupun sangat personal dan keluarga yang sangat general seperti ini. Nanti kita akan lihat, kita akan petakan. Ada beberapa yang memang akan bermasalah, dan itu di sesi selama sekolah capacity building ini itu kita akan bikin sesi secara personal ya Pak ya, yang sangat masalah sekali. Nanti akan ada dari saya sama beliau yang akan bantu tangani. Jadi kawan-kawan, semakin kalian banyak bertanya, kami bisa petakan mana yang paling bermasalah dan kami akan ambil, kami akan selama sesi-sesi ini kami akan supporting untuk membereskannya semaksimal mungkin dan di follow up berikutnya. Oke Pak, silakan saya kembalikan kepada Kak Pos. Ya, dalam situasi semacam ini memang perlu kedua belah pihak ya, pasangan untuk sama-sama bersepakat untuk memproses
situasi ini. Karena kan mengenali pola. Yang satu merasa ya sudahlah punya kecenderungan untuk menghindari menyelesaikan masalah dan menganggap bahwa waktu akan memulihkan segala sesuatu. Itu sebuah pernyataan yang tidak benar. Karena waktu tidak menyembuhkan segala sesuatu. Ya. Hanya menunda saja. Dan biasanya kita kalau nyicil, bayar belakangan tuh totalnya bayarannya lebih tinggi dibanding kalau kita bayar cash di muka. Gitu ya. Ada Akhirnya bunganya efeknya ya, sudah Pak? kemana-mana ada bunganya. Kasus juga sama, jadi Sama. berbunga sebenarnya dampaknya. Karena ada efek-efek dominonya kan pada akhirnya. Ketika ditunda akhirnya efek dominonya itu yaitu tadi menjadi lebih mahal membayar harganya. Karena hanya masalah penundaan yang kalau kita menundanya itu baik dalam relasi, nanti besok saya akan bahas dengan lebih detail, bahkan efeknya ke fisik. Bagaimana koneksinya ke fisik dari tumpukan-tumpukan emosi-emosi negatif yang hanya disimpan dan akhirnya nanti sekali hanya masalah waktu sebenarnya, apalagi kalau sudah bicara mengenai relasi. Ya, di situ memang perlu pendampingan dan keduanya harus menyadari bahwa ini sesuatu yang memang perlu dihadapi. Dan memang tantangan kita di Indonesia bukan khususnya untuk mencari bantuan mental health practitioner seperti konselor. Tantangan kita itu bukan hanya masalah bayaran sebenarnya. Justru tantangan yang paling utama itu adalah paradigma dan perspektif dan stereotip. Kalau cari konselor itu kayaknya sudah masalah sudah sangat serius. Sebenarnya justru kalau ditangani lebih dini, tidak harus nunggu menjadi sangat serius, kita kan meminimalisir efek-efek domino tadi. Namun karena stereotip, pandangan bahwa mencari konselor itu apalagi kalau sampai harus bayar, itu seolah-olah sudah sangat-sangat wow gitu ya. Bahkan gratis pun cari konselor ngapain sih, kamu gila ya gitu ya. Nah, itu perlu waktu untuk mengubah paradigma itu dan memang edukasi itu menjadi penting. Saya kasih contoh seperti kami di Sati, di tahun depan Sati akan Dies Natalis ke 70 tahun. Ya, jadi ini kakak-kakak yang alumni ini jangan lupa bulan Juni tahun depan kita reuni akbar dan Dies Natalis Sati yang ke-70. Bertahun-tahun bahkan di konteks di kampus di mana itu adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan. Mau ketemu dosen untuk konseling itu seperti sebuah aib. Sembunyi-sembunyi, kalau sudah nggak tahan sembunyi-sembunyi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, apalagi ketika kami sudah membuka counseling center di Sati, karena ada beberapa dosen selain saya, ya ada satu dosen yang lain yang juga di training khusus di konseling klinis, kami terus menggaungkan itu. Dan setelah 3-4 tahun ini kami mulai melihat buahnya. Di mana mahasiswa dengan sendirinya, malah kami yang kewalahan menangani permintaan sesi konseling dari mahasiswa yang tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi melihat bahwa saya perlu, tidak harus nunggu masalah saya sangat serius. Justru ketika saya merasa tidak ada masalah, itu masalah. Karena saya perlu menggali diri untuk berproses supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, proses edukasi semacam ini saya pikir itu penting, khususnya di gereja-gereja, ya, untuk membangun kesadaran ini sehingga kita berproses. Ya, untuk detailnya sebenarnya mungkin kita bisa ngobrol saja nanti karena ada pendekatan-pendekatan yang maksudnya harus mengenali pola dari kedua pasangan itu, baru kemudian kita bisa melihat ini kira-kira polanya arahnya kemana sehingga pendekatannya, karena kalau yang begini akhirnya kita lihat case by case sehingga pendekatannya pun dilihat berdasarkan pola si suami seperti apa, pola istri seperti apa, dan kira-kira titik isunya di mana sehingga dari situ kita bisa memulainya pada akhirnya. Oke, udah kebayang ya tahapannya. Yang penting bahwa ada antara misalnya kakak dengan suami itu disamakan dulu persepsinya bahwa dua-duanya sedang butuh bantuan. Karena takutnya yang satu merasa nggak butuh, ya nggak? Problemnya kan gitu kalau sama partner itu, yang satu menganggap ini bukan apa-apa, jadi nggak perlu bantuan. Tapi yang satu menganggap saya butuh bantuan. Nah ini yang harus disamakan dahulu supaya bisa masuk ke sesi
selanjutnya, yaitu baru mencari tempat konseling yang tepat. Nah, oke, ada lagi yang mau tanya enggak? Yo, kakak-kakak enggak apa-apa, yo silakan. Oh, kakak cowok senang. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Kak Posuka. Karena kita di sini kita Kak dulu, nanti baru Pak lagi ya. Saya tertarik dengan gambaran diri semu dan otentik. Nah, dalam gambaran diri semu dan otentik itu apakah ada gambaran diri otentik yang negatif dan ada gambaran diri semu yang positif? Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Gambaran diri semu yang positif itu maksudnya gini. Ada misalnya ada seorang guru sekolah minggu yang istilahnya cara pakaiannya juga suka-suka, yang seenak nyamannya dia, tapi karena dia sebagai guru sekolah minggu diperhatikan sama anak-anak, dia harus berpakaian rapi. Nah, ya kan gitu. Nah, kalau enggak nanti anak kecilnya ikut aur-auran juga. Lalu untuk diri otentik yang negatif misalnya gini. Jadi ada orang yang misalnya karakter dirinya atau otentik dirinya itu dia itu mudah percaya, mudah iba, diomongin sedikit iya, percaya, yakin gitu kan. Terus akhirnya dimanipulasi orang yang melihat kelemahannya dia seperti itu. Nah, itu kan dalam image saya itu contoh otentik diri yang negatif kan gitu. Nah, lalu ada satu pertanyaan lagi tentang 4 karakter dasar manusia. Saya pernah belajar itu yang sanguin, kolerik, melankolik dan sebagainya. Jadi itu saya pernah, memang saya pakai sampai sekarang. Jadi maksudnya kalau saya ngobrol sama orang 15 menit atau gitu, saya langsung bisa tangkap karakter dia seperti apa gitu. Nah, apakah itu masih efektif digunakan dalam pelayanan, misalnya sekolah minggu untuk kenal karakter anak? Itu saja, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang pertama itu kan nampak seperti sebuah paradoks. Diri otentik tapi negatif. Ya, diri semu tapi positif gitu ya. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa tidak seorang pun di antara kita itu yang 100% 24 jam berjalan di dalam diri otentik. Karena apa? Ya, kita bicara mengenai diri otentik, dorongan-dorongan dari diri kita, tapi pada saat yang sama kan ada nilai-nilai kultural yang ada di sekeliling kita dengan standar-standar ekspektasi tertentu mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku. Ya. Sehingga kemudian kita akhirnya menyesuaikan bagaimana kita membawa diri kita sesuai dengan status kita pada akhirnya. Dan di situ kemudian ada ruang-ruang di mana kita berkompromi. Ya. Karena kemudian kita memakai prinsip di Alkitab jangan sampai menjadi batu sandungan pada akhirnya. Ya, Korintus kan bicara begitu. Ya, kalau kita membahas di kitab Korintus itu yang dipermasalahkan bukan masalah makan daging yang sudah dipersembahkan atau belum, tapi apakah itu prinsip batu sandungan itu yang menjadi salah dalam penekanan Rasul Paulus di situ. Sama sebenarnya dalam kita menampilkan diri kita, itu sebabnya saya biasanya sharing kepada mahasiswa prinsip yang saya sendiri kembangkan di dalam diri saya. Bagaimana kita menjadi otentik tapi pada saat yang sama juga kita tidak lupa akan posisi dan status kita. Dan saya mengembangkan 4 saringan ini. Yaitu yang pertama itu adalah apapun itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bukan dosa. Itu pasti harus saringan yang pertama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, itu tidak melanggar norma di mana kita berada. Karena sesuatu yang oke di dunia barat tidak oke di timur. Dan itu bukan masalah dosa atau bukan dosa, tapi masalah norma yang berlaku di dalam komunitas kita. Ya. Jadi tidak melanggar norma, ya. Baik itu dalam komunitas maupun status misalnya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya orang Kristen seperti apa. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, pilihan-pilihan kita itu tidak merugikan orang lain, dengan kata lain memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Dan yang keempat, kita sendiri nyaman dengan pilihan itu. Ini saya kembangkan sendiri saringan ini. Sehingga setelah melewati saringan-saringan itu, apapun pilihan-pilihan dan tindakan kita kalau sudah lewati 4 saringan, lo gak suka, mas buloh, masalah buat lo. Gitu, ya. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
Ya. Karena kalau kita berusaha menyenangkan semua orang, ya itu masalah lagi, isu emosional tadi. Ya, ketika kita mencoba untuk menyenangkan semua orang, tapi kita sendiri juga tidak bertindak sesuka-sukanya. Ini diri otentik saya. Kita perlu ngecek juga, kenapa mau tampil nyentrik senyentrik itu? Jangan-jangan itu muncul dari kebutuhan emosional sebenarnya. Nah, itu yang kita perlu memang kenali dan menguji. Tapi apapun itu, dengan saringan-saringan ini tadi itu akan menolong kita untuk memproses. Jadi kalau bicara mengenai diri otentik yang otentik tapi kok negatif, misalnya tadi diberi contoh akhirnya dimanfaatkan orang gitu. Nah itu kan berarti ada isu sebenarnya, bukan masalah otentik. Bisa jadi sebenarnya itu dark side, bukan otentik gitu. Karena apa? Ya itu tadi ingin menyenangkan, butuh penerimaan sehingga bantu. Saya pernah jumpa orang sampai ngutang-ngutang buat bantu orang lain. Karena apa? Ada isu sebenarnya di situ. Isu penerimaan, isu pengakuan, ya. Yang memang kita harus aware dan itu bukan otentik tuh. Oh ya saya memang orangnya itu penuh belas kasihan. Tunggu dulu. Penuh belas kasihan atau sebenarnya ada isu penerimaan. Sehingga kemana-mana mau menyenangkan semua orang, mau menunjukkan kalau dia selalu ready untuk membantu orang. Yang akhirnya kemudian orang memanfaatkan pada akhirnya. Sehingga itu bukan otentik juga sebenarnya. Itu justru emotional brokenness. Sisi gelap atau yang tadi yang semu tapi positif. Sebenarnya saya melihatnya bukan semu tapi positif, tapi dalam pengertian memang ada level di mana mau nggak mau kita tidak selalu ngomongin apa yang ada di pikiran kita. Nah ini salah satu yang kadang-kadang di dalam momen-momen tertentu atas nama kejujuran dan keterbukaan, saya sering kali ngomong ini, tapi tanpa hikmat. Yang ada akhirnya lebih banyak mudaratnya dibanding maslahatnya. Lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Tapi kan saya jujur, saya ngomong. Jadi tadi waktu di sesi sebelumnya saya bicara mengenai being asertif. Menjadi asertif kita ngomong, kita terbuka dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itu harus berhikmat juga. Bahkan termasuk dalam relasi-relasi dengan pasangan. Ada hal yang bukan kita. Nah ini saya cukup di situ dulu. Nanti saya buka nanti pembahasannya kemana-mana. Ya cukup itu jawabannya. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Tentang karakter dasar manusia yang Ya. yang sanguin. Oh ya, yang 4 itu yang benar. Ya. Yang pengelompokannya menurut Hippocrates itu ya, yang kolerik, sanguin, melankolik dan flegmatik. Secara prinsip sebenarnya itu menolong kita untuk mengenali kecenderungan orang sehingga kemudian akhirnya menolong kita untuk bisa berelasi di level orang itu. Dengan kita mengenali pola kecenderungan kepribadiannya seperti apa, karena kita kan kombinasi, tidak ada orang hanya satu, kita semua punya 4-4-nya sebenarnya. Cuman ada kan yang paling dominan. Ya, ada yang paling dominan, tapi kita punya 4-4-nya sebenarnya dalam diri kita. Itu berguna dalam pelayanan, menolong kita akhirnya untuk berelasi di level, karena kita kan namanya dalam pelayanan kita mau terkoneksi. Sehingga kita bisa masuk di level di mana kita bisa berbincang dan membangun koneksi dengan orang itu di level di mana dia merasa oke. Misalnya kalau kita jumpa dengan anak-anak yang memang kelihatannya memang misalnya cenderung lebih pendiam, kalau pakai dalam gambaran itu misalnya orang yang lebih melankolik itu lebih kalem, lebih pemikir, sehingga mungkin anak yang seperti itu diajak main heboh-hebohan dia nggak tertarik. Tapi kalau diajak ngobrol, berbincang personal begitu, malah keluar semua dari isi hatinya, sehingga kita bisa masuk. Sehingga konsep-konsep itu masih berguna dan untuk menolong kita membangun relasi sebenarnya, apalagi dalam konteks pelayanan. Namun tidak menjadi patokan Ya. karena anak akan bertumbuh. Ya. Nah ini, nanti besok itu pembahasannya, anak akan bertumbuhnya besok. Oke, ada lagi nggak kakak-kakak kita yang mau tanyakan? Atau cukup kakak atau masih ada yang mau tanya? Nggak apa-apa, boleh kok. Ini sesi sampai malam kita boleh bertanya tentang kasus-kasus dan semuanya. Pak Pos, saya mau tanya, ini kecenderungan yang paling banyak saya temukan juga waktu saya memang kasusnya lebih di PAUD ya. Guru-guru suka bilang gini, aku tuh kalau sama anak sendiri kadang jadi nggak lebih sabar dibanding sama anak didik.
Nah kan gitulah. Gimana nih ngelola emosinya? Padahal jadi kita membuat konflik tanpa disadari di dalam keluarga internal. Anak-anak kan ngelihat kok orang tuanya lebih nice sama anak lain. Kenapa? Sama aku begini. Ini suka muncul konflik-konflik ini yang kesannya sederhana. Kayak gitu kan. Dan ternyata tanpa disadari membuat trauma di dalam keluarga. Dan itu banyak juga di hamba-hamba Tuhan. Melayani kesannya lebih sangat ibu pengertian, bapak pengertian gitu. Tetapi ketika di dalam rumah itu tidak terjadi hal itu. Nah ini gimana? Ada di mana kasih posisi kami ini seperti itu? Ya. Itu sebabnya mengapa waktu saya berbincang dengan bestie saya ini, topik semacam ini kita perlu bicarakan karena justru itu isu-isu yang kita jumpai. Khususnya riset yang sedang saya lakukan, salah satu riset doktoral yang sedang saya lakukan hari ini adalah meriset anak-anak pendeta bagaimana self-concept mereka terbentuk, struktur dalam diri mereka secara emosi terbentuk, dipengaruhi oleh profesi orang tuanya sebagai gembala sidang. Karena saya banyak melayani anak-anak pendeta. Kami di Jawa Timur 1, BPD Gesia Jawa Timur 1, sejak tahun 2019 sudah terbentuk yang namanya Pastor Kids Community. Ya, PKC, Pastor Kids Community. Komunitas anak-anak pendeta. Kami membentuk komunitas, kami layani mereka retreat secara berkala. Ya karena memang satu-satunya BPD yang ada departemen konselingnya itu BPD Jawa Timur 1. Karena itu akan menjadi proyek percontohan, hopefully nanti bisa ada di level nasional dan di daerah-daerah lain. Dan saya banyak tangani isu-isu itu. Bapak saya, mama saya, kalau dengan anak-anak jemaat itu aduh malaikat tak bersayap. Di rumah berbeda sekali. Yang calon bapak, yang calon mama. Nah ini yang kemudian kita perlu sadari mengapa demikian. Ya kan? Yang pasti didorong oleh dorongan-dorongan di dalam diri kita. Entahkah itu dorongan kenapa kepada anak sendiri seperti begitu keras. Ya. Bisa jadi ada ekspektasi-ekspektasi sehingga kita mengharapkan anak akan menjadi atau menghidupi impian dan harapan kita. Khususnya kita orang Asia cenderung begitu. Ya, karena kita masyarakat komunal. Di mana kata-kata yang sering kali muncul adalah jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu keluarga. Demi jangan bikin malu karena budaya kita itu budaya shame culture, budaya malu. Kalau budaya barat itu guilt culture, budaya rasa bersalah. Bedanya di mana? Kalau budaya rasa bersalah itu adalah ya saya lakukan kesalahan ini ya sorry. Saya bersalah untuk bagian yang ini. Tapi tidak berarti bahwa saya selalu salah. Kalau budaya kita Asia, budaya malu, shame culture adalah saya melakukan kesalahan ini, saya memalukan. Bukan hanya apa yang saya lakukan, seluruh hidup saya ini memalukan. Dengan kata lain identitasnya itu kemudian mencoreng seluruh keberadaannya. Menjadi aib. Ya, menjadi aib bukan hanya untuk satu kesalahan yang dilakukan, tapi seluruhnya menjadi aib. Nah bisa jadi orang tua kemudian dipengaruhi oleh kultur semacam ini. Tadi saya singgung mengenai toxic culture. Kalau kita tidak aware, akhirnya pola-pola lama itu terus berulang dan luka dan trauma itu terus berulang terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Selain faktor itu, selain faktor kultural, juga faktor kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita. Pembuktian diri. Misalnya, oh ya keluarga saya ini, lihat dong saya bisa kelola, anak-anak saya bisa dikendalikan, bisa diatur, bisa disiplin. Tapi yang terjadi kemudian adalah anak tidak diperlakukan sebagai pribadi. Dia diperlakukan sebagai instrumen bagi orang tua untuk menciptakan nama dan wajah kepada komunitas. Sehingga anak tidak diberi ruang untuk, ya betul kita perlu mendidik anak, kita perlu mendisiplin anak. Tapi perlu ada proses di mana kita sendiri mengenali
apakah ini masih sepatutnya pendekatan kita atau sebenarnya kita sedang mau membentuk sesuai dengan apa yang kita mau sehingga anak tidak dilihat sebagai individu dan pribadi dengan keunikannya. Nah, hal semacam ini nih yang kita perlu menjadi aware. Di samping itu juga pola. Kita dibesarkan oleh orang tua seperti itu. Cuma ada 2 hukum yang berlaku di rumah. Orang tua selalu benar, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kalau orang tua salah, ingat hukum yang pertama. Ya, itu kultur yang berlaku di dalam komunitas kita. Yang kita perlu evaluasi kembali dalam pendekatan-pendekatan kita. Karena kalau tidak nanti akhirnya ya anak-anak kita bertumbuh, bergumul. Dan sekarang kita hidup di era di mana memang generasi ini lebih terbuka kepada kesehatan mental. Ya nanti akhirnya practitioner mental health seperti saya makin banyak klien jadinya. Ya. Produk dari mana? Dari rumah. Produk dari rumah bukan dari mana-mana. Ya. Itu sebabnya kita perlu menjadi aware, menjadi peka dengan hal-hal semacam ini. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku di dalam keluarga dan di luar keluarga, khususnya dalam pelayanan kita, bagaimana kita perspektif kita, dan perspektif itu dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan kita sebenarnya, kebutuhan pembuktian diri, kebutuhan untuk menunjukkan dan lain-lain yang kita perlu menjadi peka, yang kadang-kadang kita bungkus dengan ayat-ayat rohani. Rotanlah anakmu, firman Tuhan ngomong begitu. Disiplin harus, tapi seperti apa kita menjalankannya. Jangan sampai itu muncul dari impuls, dorongan kebutuhan emosional kita sebagai orang tua sebenarnya. Tapi dapat dukungan ayat. Nah, itu namanya memperkosa ayat. Ya. Tapi itu yang seringkali kita jumpai dalam keluarga-keluarga Kristen. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga kita perlu menjadi peka di situ. Bagaimana kita bukan sekedar menimbulkan kesan saja, wah guru sekolah minggunya sabar ya, ini anaknya bandel, padahal anak itu kalau di rumah sama orang tuanya aduh luar biasa, ketemu guru sekolah minggunya sabar sekali, giliran guru sekolah minggunya sama anaknya di rumah aduh gitu ya. Anaknya akhirnya cari guru sekolah minggu yang lain gitu ya. Awareness di situ menjadi penting bagi kita ya. Bagaimana kita memperlakukan, dan ini bicara mengenai pemahaman, prinsip dan mengenali diri kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Seperti apa? Saya kasih contoh, biasanya kalau saya, karena rumah dinas tempat saya di kampus di Malang itu rumah sejuta umat. Ya, tempat mahasiswa biasa ngumpul di situ ya. Biasa kalau duduk ngobrol, saya sengaja mengeluarkan peralatan duduk, makan, ngopi. Saya mengeluarkan peralatan yang terbaik. Ya, cangkir-cangkir keramik yang saya jarah dari mama saya di kampung gitu. Cangkir-cangkir kuno itu udah jarang didapat sekarang. Tapi itu saya nggak pajang saja, saya pakai hanya untuk karena apa? Karena saya mau menyeberangkan nilai dan prinsip. Beli parfum mahal-mahal sejuta sebotol, tapi makanya nunggu setahun sekali kalau ada pernikahan. Nanti akhirnya kita mati gak sempat nikmati, orang lain yang pakai itu parfum yang mahal-mahal kita beli. Atau misalnya peralatan makan yang bagus-bagus itu nunggu tamu yang cuma datang sekali-sekali, dikasih yang terbaik, tamu adalah raja. Tapi dengan keluarga sendiri makan di piring plastik gitu. Padahal kalau ada apa-apa orang-orang terdekat kita ini yang akan ada bersama dengan kita. Bukan cuma tamu yang datang sekali-sekali. Bukan berarti gak menghormati tamu, tapi bicara mengenai perspektif kita di dalam relasi. Ya kan? Seharusnya orang-orang terdekat ini mereka yang paling layak menerima respek dan perlakuan istimewa. Tamu cuma datang sekali-sekali dilayani betul-betul kayak raja. Bukan berarti gak boleh, harus. Tapi dengan anggota keluarga juga jangan kebangetan. Gitu. Dan diharapkan yang ngerti lah lawang kita keluarga. Justru respek dalam relasi itu penting. Bagaimana kita respek pasangan, bagaimana kita respek anak-anak kita. Itu bicara mengenai value. Nilai yang kita pegang.
saya sudah kemana-mana ngomongnya, saya kembalikan. Ya nggak apa-apa. Tapi mulai lebih jelas lagi ya, karena ini problem banyak dihadapi banyak orang. Sering kita berperilaku berbeda ketika itu bertemu dengan orang lain. Jadi kita tidak paham sebenarnya kita sedang berlaku semu atau otentik gitu kan. Karena ketika menghadapi orang kan ada batasannya. Yang tidak mau konflik, tidak mau apa. Nah ini yang tidak mudah sebenarnya kita menghadapi diri kita untuk berproses menuju ke daerah otentiknya itu kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Yo langsung. Ayo Kak, kali Kak ini masih semangat dia. Ya tadi disinggung sambil berjalan ke sana, tadi disinggung mengenai batasan boundaries. Itu topik ketiga kita nanti di hari Rabu, saya akan ngomong mengenai boundaries. Baik, lanjutan tadi tentang anak itu ya. Kami ini punya hanya satu anak, itu pun 4 tahun baru Tuhan berikan. Dan seperti kejadian hari ini yang disampaikan oleh Kakak Siska itu sering terjadi buat anak kami. Terus dilatar belakangi oleh ayat-ayat itu tadi ya, bahwa anak yang dikasihi itu jika dia salah akan dikasih rotan gitu ya. Nah, dia memang bertanya seperti Kakak Siska, kenapa sih dengan aku ini kok keras? Tapi teman-temanku loh, mama tuh santai-santai aja. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ini layak saya menyampaikan ini kepada dia atau bagaimana? Ini Bapak tolong jawab ya. Saya katakan begini. Saya bilang begini, nak, engkau tuh anak kandung saya. Saya intervensi apapun saya layak kepada engkau. Jika saya marahi anak orang, bisa-bisa mama itu dibawain parang. Iya, kadang kita hamba Tuhan tuh enggak bisa sih intervensi anak kita kepada mereka. Itu yang saya beritahu kepada dia. Terus saya bilang begini, nak, mama enggak mau seperti Imam Eli. Ketika lihat anaknya buat salah, aku diam. Ketika lihat anakku melakukan sesuatu yang salah, aku diam. Dan aku enggak mau mati seperti Nabi Eli. Ya. Imam belum nabi, Ya. kita nggak nabi. Ya, Imam Eli ya, seperti itu ya. Apakah itu pernyataan saya itu kepada anak saya salah atau tidak? Tolong penjelasannya Pak. Yes. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik karena ini sebenarnya isu yang rata-rata dijumpai oleh keluarga-keluarga, khususnya keluarga hamba Tuhan. Ya, kuncinya di sini sebenarnya komunikasi di antara orang tua dan anak. Karena kalau dengan penekanan, oh orang tua nggak mau begini, orang tua nggak mau begitu, nanti ini lalu kemudian ayat-ayat keluar, ya. Ketika ayat-ayat mulai keluar, anak bisa jadi kepahitan dengan Tuhan. Gitu. Dia akan berkata, saya tidak minta dilahirkan, apalagi dilahirkan sebagai anak pendeta. Nah, lalu kenapa saya harus dituntut sedemikian rupa? Sehingga komunikasi di situ menjadi penting. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah gentle parenting. Ya, bagaimana kemudian kita pola asuh yang mengubah pola asuh zaman kuno warisan turun-temurun kita dari orang tua yang tadi 2 hukum tadi gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita tetap ada disiplin berjalan, tapi kan disiplin tidak berarti digebukin. Selama ini kita kan bicara mengenai disiplin itu adalah keras. Padahal sebenarnya disiplin itu juga bicara mengenai menetapkan batasan-batasan. Ya, boundaries yang jelas. Bukan harus dengan keras, tapi diskusi terbuka, berbincang, tentu lihat umur anak ya. Di level yang berbeda kita ngomongnya batasannya seperti apa. Di level yang berbeda kita mengkomunikasikan nilai dan prinsip dengan cara yang seperti apa. Karena kita tidak mau kemudian anak akhirnya menjadi kepahitan dengan agama. Karena dalam riset yang sedang saya lakukan itu cukup banyak anak-anak pendeta yang kemudian akhirnya ada 2 kemungkinan. Dia betul-betul menjadi pemberontak, bahkan kemudian berpaling dari Tuhan. Atau yang kedua, ya 3 lah ya. Atau yang kedua adalah dia kelihatan tenang diam, tapi sebenarnya ada neraka di dalam dirinya. Ya. Yang ketiga yang kita berharap kemudian adalah dia ketika didampingi dengan tepat, karena saya berjumpa juga anak-anak pendeta dengan parenting yang
yang cukup baik dari orang tua, mereka bertumbuh betul-betul cinta Tuhan pada akhirnya. Ya, karena orang tua dalam proses mereka bertumbuh, pola asuhnya itu membuat mereka betul-betul menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan melihat orang tuanya sebagai patron. Saya ingin seperti papa mama saya melayani Tuhan. Kuncinya itu sebenarnya bukan masalah Roh Kudus bekerja, tapi bicara mengenai pola yang kita kembangkan di dalam keluarga. Ya, itu menjadi penting. Ada yang mau nanya, silakan. Terima kasih. Ya, ini karena berkaitan anak pendeta, boleh saya nyambung sedikit ya. Saya ngomong kok nggak enak nih, pendeta ini. Karena anak saya baru 4, saudara-saudara, dan sudah lulus kuliah, jadi ya saya sudah tua. Pabrik sudah tutup, saudara-saudara. Ya. 5 sama anak angkat. Saya selalu menekankan kepada anak saya tidak pernah menuntut anak saya dalam standar saya didik kamu jadi anak pendeta gitu. Enggak. Bahkan saya pernah sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu, saya bilang jangan pernah terucap dari mulutmu kalau mau menegur anak saya, kamu kan anak pendeta. Karena anak pendeta dengan anak jemaat, anak pengurus gereja sama. Kalau anak jemaat boleh nakal, kenapa anak pendeta tidak boleh nakal? Kalau anak pengurus gereja boleh nakal, kenapa anak gembala tidak boleh nakal? Jadi saya berikan standar mereka, artinya gini, saya tekankan, yang pendeta itu bapaknya bukan anaknya. Jadi salah kalau kemudian saya mendidik anak saya dengan katakan, kamu anak pendeta. Anak. Jadi dia punya beban yang sangat tinggi karena dia dari kecil sudah dikonsep menjadi pendeta. Makanya saya bersyukur anak saya semua sekarang melayani Tuhan dimanapun mereka. Dan saya tidak pernah neken-neken, kamu harus melayani Tuhan. Enggak pernah sama sekali. Dan itu yang cukup menolong anak-anak saya. Saya tanya apakah kamu bangga jadi anak pendeta? Saya bersyukur tanpa saya minta jawaban secara langsung. Mereka sering pasang story. Betapa bangganya mereka jadi anak seorang hamba Tuhan. Ya, saya bisa cerita bahwa mereka sering saudara-saudara mengupload pelayanan papanya dan mereka bangga dan mereka mengatakan kalau saya ulang tahun mereka selalu mengatakan is my hero dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kepahitan dalam diri mereka selama mereka jadi anak gembala atau anak pendeta. Walaupun mereka tahu penderitaan di awal-awal kami perintisan, kesusahan, kami sempat tidak makan beberapa hari, cerita ya. 4 hari kami tidak ada makan dan sebagainya, tapi mereka hari ini tidak ada traumatis sama sekali. Nah, itu yang jadi saya tidak pernah memberikan standar bahwa ingat ya kamu anak pendeta. Enggak mau itu, karena itu akan sangat secara psikologis membebani mereka dan tidak sedikit anak pendeta akhirnya benci dengan kependetaan bapaknya. Jadi kalau anak pendeta tidak mau pelayanan, ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena trauma, perlakuan dari jemaat, tuntutan ekspektasi dari jemaat yang mengatakan, kamu kan anak pendeta. Akhirnya ingat loh saudara, mereka bukan pendeta, yang pendeta itu bapaknya. Setuju? Nah itu, jadi ada banyak kemungkinan mereka tidak, atau mereka trauma melihat bapaknya yang khotbah dengan hari-hari berbeda. Sehingga mereka tidak mau. Begitu luar biasa yang di atas mimbar, tapi hari-hari mereka jauh dari anaknya. Begitu lembutnya mereka mendoakan jemaat, tapi mereka pukulin anaknya tiap hari. Nah itu membuat mereka trauma. Dan saya bersyukur, saya belajar itu, saya tidak pernah memberikan standar itu kepada anak saya. Kalau saya hari ini saya bersaksi, karena anak saya sudah dewasa semua, sudah kuliah. Gitu. Terima kasih, tambahan aja. Oke, terima kasih. Ini kesaksian hidup. Oke. Mau nanya Kak? Mau nanya? Ya silakan. Nanti untuk detailnya boleh nggak diberi status anak-anak itu apa jabatannya besok? Ya besok pembahasannya di tumbuh kembang. Akhirnya kita akan paham ya. Termasuk tadi kasusnya anaknya berapa tahun Bu? Mau masuk 13, ntar kita bahas ya. Kelihatan. Yuk. Silakan Pak. Silakan.
tadi kan penekanannya di anak pendeta, tapi kan sedikit banyak pressure-nya juga di anak guru-guru sekolah minggu. Loh bapaknya mamanya ngajar kayak gini gitu ya. Jadi kurang lebih pressure-nya sama sebenarnya dengan guru-guru sekolah minggu nih ya. Dengan pendeta-pendeta gitu, karena tuntutannya kan mengajar ya. Lalu kemudian kutip ayat lagi ya, jangan banyak yang mau jadi pengajar karena akan dituntut lebih tinggi, kan ada ayatnya. Lalu kemudian akhirnya jadi kurang lebih judulnya sama lah ya. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya nama saya Joni. Saya hanya ingin bertanya karena seputaran mengenai anak pendeta. Saya juga sebagai gembala banyak diberkati melalui sesi ini. Saya mau bertanya mengenai tadi bagaimana kita mendidik anak. Tadi kan kita harus mendidik anak seperti yang sudah disampaikan Pak Darmanto juga tadi. Tetapi saya juga ada banyak melihat ada anak pendeta yang sama sekali memang tidak ditegur, tidak dimarah. Tetapi pada kenyataannya saya lihat ketika orang sementara ibadah, itu sama sekali anak pendeta hanya main HP dan tidak mau ibadah. Itu karena sama sekali tidak pernah dididik. Dan saya banyak melihat hal seperti itu. Dan makanya saya mendidik anak saya ya, saya juga tidak terlalu menekan. Tetapi memang betul-betul ya seperti yang dibahas para gembala-gembala. Nah jadi pertanyaan saya, kira-kira solusi bagaimana yang pendeta-pendeta seperti itu? Terima kasih. Dari sisi Bapak, gimana nih? Ya, disinilah pentingnya kita bicara mengenai setting boundaries. Sekarang kan kalau ikutin nih di online macam-macam sampai bingung. Segala macam jenis parenting gitu ya. Sehingga aduh jadi puyeng, jadi orang tua zaman sekarang tambah stres. Kalau dulu nggak ada ilmu apa-apa rasanya jadi orang tua oke saja, nggak ada teori macam-macam. Sekarang segala macam teori parenting sehingga kemudian orang jadi takut, akhirnya gimana mendidik anak jadi bingung. Bagaimana seharusnya mengasuh anak yang benar tuh karena berbagai macam teori. Prinsip dasarnya sebenarnya adalah apapun teori dan pendekatannya, ya, tidak berarti semua macam-macam teori parenting itu salah. Tapi apapun teorinya, yang pertama kita mengenali keunikan dari keluarga dan anak-anak kita. Sehingga kita mendekati mereka dengan prinsip dasar tadi. Prinsip dasarnya adalah ada boundaries, ada batasan-batasan, lalu kemudian anak merasa secure, anak merasa safe dalam relasi dengan kita. Nah kembali tadi ke pola yang 4 tadi. Ketika dibesarkan dan mereka kebutuhan dasarnya itu mungkin tidak sempurna, karena kita tidak sempurna sebagai orang tua. Tapi kebutuhan dasar mereka akan penerimaan, pengakuan, ya, rasa safety, rasa aman itu didapatkan di dalam keluarga. Sehingga waktu kita menetapkan batasan-batasan, boundaries itu akan menolong akhirnya anak tidak menjadi bablas juga. Ya. Tapi juga tidak merasa ada tekanan yang berlebihan. Nah di situ memang menjadi penting untuk menjaga batasan-batasan ini pada akhirnya sehingga kita bisa memberikan pendampingan. Nah ini teorinya mudah, menjalankan yang sulit. Mengapa? Karena isunya bukan cuma di anak, isunya di kita juga sebagai orang tua. Karena kan kita juga ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang sudah saya singgung tadi. Ya, ada letupan-letupan dalam diri kita juga karena ya pola yang kita terima dari orang tua kita. Sekarang ditambah dengan status kita sebagai pemimpin rohani, entah itu guru sekolah minggu, entah itu apalagi gembala sidang, ya. Nah, di sini menjadi penting kita menetapkan batas-batas aturan-aturan main yang jelas dengan komunikasi tentunya dengan anak. Ketika koneksi itu terbangun, maka kita akan menetapkan boundaries, batasan-batasan itu menjadi bukan gampang, tapi menjadi lebih mudah untuk diterima oleh anak dan mereka lebih paham akhirnya aturan-aturan yang diharapkan tanpa itu menjadi beban bagi mereka. Karena mau anak pendeta atau anak siapapun, batasan itu akan menjadi penentu pada akhirnya. Relasi yang dibangun. Tapi gimana anak saya sudah umur sekian Pak, udah telat, udah terlanjur salah dulu. Selalu ada kesempatan untuk kayak di pom bensin. Mungkin gak mulai dari nol tapi kita perbaiki ya gitu. Selalu ada kesempatan. Tapi prinsip dasarnya itu tadi, batasan harus clear.
Karena ini kan dua ekstrim. Yang tadi terlalu ketat, lalu kemudian yang ini kemudian gak ada aturan sama sekali. Anak itu kan dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan akhirnya. Semua yang ekstrim itu ya ekstremis jadinya. Gitu ya. Oke. Kakak, saya mau tanya dulu hal sederhana. Mungkin saya nggak mau ada maksud merendahkan atau apa ya. Kita biar punya sama-sama persepsi dulu ya. Paham nggak dari tadi dia membahas tentang ada yang men-trigger. Trigger, paham nggak kata trigger? Paham ya? Memicu ya, memicu apa yang menyebabkan muncul ya. Jadi sesuatu yang memunculkan sesuatu gitu kan ya. Boundaries, batasan, paham gak nih? Ini gak mudah memang, gak mudah dipahami. Aplikasinya tuh gak sesederhana kata batasan. Bikin kata batasannya tuh apa? Ya, setting boundaries tuh apa? Mungkin kita minta tolong Kak, mau gak kita minta tolong beliau untuk menjelaskan dulu ya. Setting boundaries tuh seperti apa buat setiap pribadi? Terus regulasi diri itu seperti apa buat setiap pribadi? Karena ini nggak gampang. Kesannya gampang, meregulasi diri. Tadi kan dibilang, ini ada istilah-istilah yang memang perlu baca dan dipahami cukup panjang. Tadi ya, istilah-istilah itu Kapos, silakan. Untuk detailnya sebenarnya itu untuk meregulasi emosi itu sesi besok sore. Dengan judul bagaimana jika saya emosi. Nah di situ saya akan bahas banyak mengenai proses langkah-langkahnya, tips-tips praktisnya bagaimana langkahnya untuk kita bisa mengelola, memproses letupan-letupan emosi, luapan-luapan emosi ketika ada pemicu itu tahu-tahu ada yang rasa tertentu yang muncul, bagaimana kita mengenali, bagaimana kita mengelolanya, kira-kira dari mana itu akarnya, sesi besok. Kalau saya itu jawab yang sekarang, namanya regulasi ya, kita Ya. meregulasi. Ya. Jadi kita mengenali, terus melihat apa aja akar masalah apa segala macam. Jadi kita menganalisa, lalu sampai memproses itu apa yang tepat buat kita itu namanya meregulasi. Ya. Nah istilahnya nggak sederhana kan? Meregulasi Kesannya itu gampang mengurai, dipindahkan. ya. Nah mengurai. Ya. Terus setting boundaries Ya. itu gimana membuat setting Nah, boundaries? mengenai setting boundaries itu adalah kita menetapkan batas-batas. Seperti apa? Tunggu hari Rabu, jangan pulang dulu ya. Karena topik yang terakhir di hari Rabu itu mengenai boundaries, batasan-batasan. Bagaimana kita menetapkan batasan-batasan sehingga kita bisa melihat, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin rohani di level manapun, mengenali emosi, menetapkan batasan, itu bagian yang sangat penting untuk efektivitas kita. Pertama-tama dalam diri kita sendiri, yang kedua dalam pelayanan-pelayanan kita pada akhirnya. Itu sebabnya waktu saya diminta, susun deh topiknya apa. Jadi yang menentukan topik itu bukan dari panitia sebenarnya. Ya, saya yang memilih topik itu. Hari ini mengenai diri kita, lalu kemudian besok mengenai bagaimana kalau kita emosi, meregulasi emosi. Lalu kemudian sesi yang terakhir, bagaimana menetapkan batasan-batasan. Karena topik-topik ini, isu-isu ini sebenarnya menjadi isu-isu kunci. Ada hal-hal yang lain, tapi saya merasa dengan waktu yang terbatas, 3 isu utama ini yang saya mau kita kenali. Ya. Karena ini sangat berguna, bukan hanya kita nggak usah ngomong pelayanan dulu deh, diri sendiri. Ya. Saya biasanya kalau ngomong begini itu nggak usah mikir pelayanan dulu, diri sendiri dulu, keluarga orang terdekat kita. Kita ini seringkali terlalu terpaku pada pelayanan keluar, kita lupa untuk melayani diri sendiri. Padahal dari sini keluarnya apa? Ya, kan tidak mungkin seperti lagunya Bro Peso 5 almarhum. Ya, buah semangka berdaun sirih nggak mungkin. Ya, buah semangka ya daunnya semangka gitu. Gitu. Ya. Jadi topik-topik itu memang akan kita bahas besok dan lusa, tapi prinsipnya itu ya meregulasi emosi. Ini memang bahasa-bahasa berat ya, ya istilah-istilah yang mungkin kita mengasumsikan kita mengerti. Nanti waktu kita pelajari lebih jauh, oh iya ternyata itu maksudnya. Oke? Oke, kakak-kakak saya lihat juga mulai capek. Kita hanya akan kasih beberapa pertanyaan dan sesi akan masih ada. Ya. Abis ini kayaknya bakal ada yang pribadi nih datang-datang ya.
Boleh. Ya, tema kita malam hari ini bagus sekali. Mengapa aku begini? Iya kan? Mengapa Iya, silakan menyanyi. aku begini? Oke, salah satunya dari mengapa aku begini adalah tadi dalam catatan saya yang ditulis depan, realita dasar kehidupan. Saya mau tanyakan tentang relasi dengan diri sendiri adalah pola untuk semua jenis dan level relasi lainnya. Nah, maksudnya relasi dengan diri sendiri itu apakah sama kalau kita katakan berdamai dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri? Karena lanjutnya itu kan di poin berikutnya itu relasi intrapersonal itu menentukan relasi kita horizontal dan vertikal. Jadi mengembangkan relasi dengan diri sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Ya, bicara mengenai relasi intrapersonal, bagaimana kita membangun relasi dengan diri sendiri. Kita ini sadar atau tidak setiap hari sebenarnya kita ngobrol dengan diri sendiri. Sadar atau tidak itu sepanjang waktu kita ngobrol dengan diri sendiri. Dalam dunia psikologi kita sebut self-talk. Ngobrol dengan diri sendiri. Itu kita lakukan di mana saja. Lagi nyetir, ya makanya kan ini kebanyakan ini wanita-wanita mak-mak gitu ya. Sen kiri belok kanan gitu ya. Karena lagi banyak berbincang dengan dirinya sendiri. Aduh nanti anak-anak kasih makan apa ya. Aduh nanti ini saya harus lakukan apa ya. Ini masak apa ya dan seterusnya. Macam-macam gitu. Dan itu kita nggak lagi bincang sama tetangga kan. Kita bincang dengan diri sendiri. Nah pertanyaannya perbincangan seperti apa itu akan mempengaruhi bagaimana bicara mengenai relasi dengan diri sendiri itu bicara mengenai cara pandang kita terhadap diri sendiri ya. Bagaimana kita melihat diri kita. Misalnya kemudian mengapa itu akan mempengaruhi semua bentuk relasi-relasi yang lain. Kalau kita dengan diri sendiri selalu nggak puas. Nggak puas dengan diri sendiri, oh mestinya masih bisa begini, mestinya bisa begitu. Yang gak heran waktu berelasi dengan orang lain juga selalu aja kita menemukan yang kurangnya, yang minusnya, nggak puas. Karena dengan diri sendiri saja kita nggak pernah puas. Mestinya saya masih bisa begini, mestinya saya bisa lakukan lebih dari ini, mestinya saya, mestinya. Dengan orang lain juga begitu pada akhirnya. Ya dalam relasi keluar pun itu disadari atau tidak, ada harapan-harapan, ada keinginan-keinginan yang kita berharap orang itu akan melakukan yang seperti apa yang kita harapkan. Sehingga ketika orang itu melakukan sesuatu, kita berpikir, aduh mestinya dia masih bisa lebih begini. Dia mestinya masih bisa melakukan lebih dari itu. Kok dia begitu? Ada ketidakpuasan. Karena apa? Dengan diri sendiri kita gak puas, dengan orang di sekeliling kita gak puas, dengan Tuhan juga pada akhirnya. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dengan Tuhan. Tuhan kan, lalu kemudian kutip ayat kan, Tuhan formulanya sajennya udah lengkap loh. Urutannya sudah dilakukan, semua perlengkapan sesajennya ini udah komplit. Kok masih belum dapat jawabannya? Mestinya kan. Lalu kutip ayat, Tuhan dilawan dengan ayatnya sendiri kan. Bermula dari mana? Relasi dengan diri sendiri. Ketika kita sendiri intrapersonalnya, intra di dalam diri sendiri ada polanya adalah ketidakpuasan. Interpersonalnya secara horizontal dengan sesama dan secara vertikal dengan Tuhan juga akan mengikuti pola yang sama. Bentuk wujudnya berbeda tapi akarnya sama sebenarnya. Nah itu menjadi penting untuk kita mengenali diri di situ karena akhirnya mempengaruhi semua relasi-relasi kita. Okay. Gimana? Jadi harus mengenali diri ya, memang ya. Self-talk itu kadang penting. Tapi jangan sampai jadi kita yang mendominasi sekali. Dan kita yang menuhankan diri sendiri. Karena itu sangat ringkih sekali. Antara mendengarkan firman sama statement ini adalah hasil dari self-talk kita. Ya kan? Ini tipis. Akhirnya jadi nubuatan diri sendiri. Biasanya demikian gitu, muncul tanpa dipahami ya. Dan gak ada maksud yang lain sih sebenarnya. Oke, kakak-kakak ada masih yang pertanyaan? Kakak Oma mau nanya? Enggak dulu, kakak Oma mau berkreasi. Kalau, ada lagi, yuk kak. Oke,
Kak Posuka, saya mau tanya tentang branding diri, personal branding. Jadi personal branding itu kan untuk menciptakan nama baik dan membangun kepercayaan. Terus sekarang banyak orang melakukan personal branding melalui sosial media, bahkan termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan sebagainya gitu ya kan. Jadi mereka berusaha menciptakan kesan yang baik, ngomong-ngomong firman dan sebagainya. Mungkin juga di balik itu mungkin mereka kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan gitu, apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Nah, menurut Kak Posuka, apakah hal ini sesuatu yang normal atau anomali? Kalau misalnya normal berarti apakah memang harus demikian terjadi? Mengapa? Kalau ini merupakan suatu anomali atau bukan yang benar, kenapa masih ada yang harus lakukan gitu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat up to date karena memang itu realita yang kita jumpai di hari-hari ini. Kita bicara mengenai self branding, ya memang kalau di dunia bisnis itu diperlukan branding, ya produk kita kan perlu ada brand yang kita mau perkenalkan dengan kualitasnya, ya. Lalu kemudian untuk mengembangkan karir. Tapi ketika kemudian itu sudah masuk ke ranah-ranah rohani, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tadi ada kaitannya dengan diri otentik atau diri yang semu. Ya. Motifnya apa pada akhirnya? Kan kita kembali ke motif. Ya. Ya. Membangun kepercayaan kemudian kalau itu memang adalah proses internal, kita berproses dia muncul dengan sendirinya. Nggak perlu di brandingin, otomatis orang akan mengenal kita dengan bukan dengan sengaja, tapi itu muncul dengan sendirinya dari dalam diri kita sendiri. Saya kasih contoh di kampus, saya tidak pernah bermaksud untuk membranding diri saya sebagai orang yang selalu ujung-ujungnya ngomong apa saja akan kembali kepada intinya di dalam diri apa, struktur emosinya apa. Sehingga di kampus mahasiswa kenal saya sebagai Mr. Emotional Structure. Karena saya ngomong apa saja itu selalu saya tarik ke situ. Struktur emosinya seperti apa, kenapa orang itu bersikap begitu, kenapa dia ngomong begitu, kenapa dia membuat pilihan begitu. Misalnya saja, saya kasih contoh sederhana yang nampak sangat rohani. Misalnya ada seorang pendeta, pengkhotbah. Dari 100 khotbahnya, 80-90% khotbahnya itu adalah marah. Nah, pokoknya mimbar tuh sampai retak-retak di tiap kali khotbah. Saya bilang saya jadi bertanya, tapi kan dapat pembenaran, ya dosa harus betul. Tapi kalau dari 100, 80-90 khotbahnya itu, I'm asking, there is something inside. Ini masalah khotbah loh, rohani banget kan. Tapi kok polanya begitu, brandingnya ini pendeta pengkhotbah dosa nih. Pendeta yang gebrak-gebrak mimbar nih. Itu kan bicara mengenai apa? There is something inside. Sehingga kalau kita mau bicara mengenai branding, maka itu harus muncul dari dalam. Saya biasa sharing kepada mahasiswa yang saya bimbing. Saya katakan kepada mereka, untuk mengenali bagaimana jalan hidupmu seharusnya yang kau harapkan, pikirkan adalah pada hari pemakamanmu. Dan itu yang saya lakukan. Kira-kira ketika orang mendengar Posuka dipanggil Tuhan, kira-kira apa yang akan orang katakan? Oh, dia orang yang murah hati. Oh, dia orang yang caring. Oh, dia orang yang sabar. Oh, dia orang yang perhatian. Kalau itu yang ingin saya dengar orang katakan ketika orang dengar berita kematian saya, maka berarti saya harus proses diri saya supaya itu betul-betul bukan sekedar branding, itu betul-betul muncul dari dalam diri saya sebagai orang yang genuinely, yang genuine, yang sungguh-sungguh memang orang yang caring, bukan dibuat-buat untuk sekedar membangun kesan gitu, branding tadi. Tapi betul-betul saya harus memproses diri saya supaya secara betul-betul muncul dari dalam diri saya sebagai orang yang peduli, orang yang perhatian, orang yang murah hati, dan bukan sekedar polesan. Kalau saya harus ada PR di situ, saya harus proses itu. Karena tujuan saya di hari kematian saya, ketika orang kemudian mendengar saya mati, saya ingin, memang saya sudah nggak dengar, saya sudah di seberang sana, tapi saya ingin kesan itu yang tersisa, saya ingin aftertaste-nya.
Kita kalau habis makan itu aftertaste-nya apa? Kalau habis makan enak itu aftertaste-nya apa? Saya ingin aftertaste dari kehidupan saya itu yang saya akan hidupi. Sebagai misalnya orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Dan biarkan itu muncul, memang betul-betul lahir dari dalam diri kita. Disitulah perlunya kita berproses. Kalau cuman branding menciptakan kesan, tapi kita tidak proses dari dalam, hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Yang asli itu akan muncul. Ya. Saya tidak menentang personal branding, tapi saya lebih memilih branding yang lahir dari dalam. Nah, itu lebih orisinil. Ya, lebih orisinil. Termasuk dalam dunia bisnis pun menurut saya. Ya. Bukan hanya di dunia pelayanan rohani, tapi dalam dunia bisnis pun. Karena kemudian trust bukan hanya di lingkup rohani, trust bahkan di dunia bisnis itu kunci penting. Ketika orang mengenali bahwa kita orang yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ya benar, kalau itu brand image itu harus jelas. Ada namanya ukurannya secara indikatornya untuk kita lihat di sosial di lingkungan sosial untuk feedbacknya apa. Ke dalam bisnis itu harus seperti itu. Karena saya anak seni rupa, kami harus tahu gimana membuat brand image dari logo dan segala macam. Itu ada standarnya yang harus diperhatikan. Long termnya kayak gitu-gitu, hitungan long term atau lama artinya ada joinitasnya, ada sesuatu keoriginalannya itu harus muncul. Mungkin kalau dalam brand image manusia atau kita pelayanan kita adalah originalitas kita tuh apa? Ya tadi yang otentik kita itu kan ada dalam apa yang Tuhan taruhkan sebenarnya, apa yang Tuhan gambarkan kan. Nah kalau yang ya cuma mau buat brand image itu mudah banget kalau pakai foto cantik aja udah langsung sensasional ya sekarang ya, bisa langsung trending kalau untuk trendingnya. Tapi itu menjadi brand image sesuai standar yang benar dari brand image sendiri, itu ada proses yang perhitungan yang begitu panjang dan complicated. Oke, ada lagi yang mau nanya kakak-kakak? Kayaknya sudah cukup lelah juga ya. Saya tambahkan sedikit sebelum kita tutup. Bicara mengenai brand image dan juga bicara mengenai identity itu menjadi isu pada masa kini. Khususnya di anak-anak dan remaja. Karena mereka mengalami kebingungan identitas saya, image mengenai saya itu seperti apa di masa sekarang dengan dunia digital di mana kita hidup. Sehingga kemudian identitas yang aslinya yang mana akhirnya? Yang ada di dunia virtual itu atau yang ada di sekarang ini? Karena kita menjumpai generasi sekarang ada kecenderungan itu. Kebingungan identitas. Karena dia yang ada di dunia virtual dengan dia yang ada di fisik ini tampilannya beda sama sekali. Ada kebingungan identitas akhirnya. Yang kemudian itu mempengaruhi perilaku pada akhirnya. Nah kita sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai pemimpin-pemimpin rohani perlu menjadi peka dengan perubahan zaman ini sehingga kita bisa memberikan pendampingan yang semestinya kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang yang kita bimbing. Ya saya tutup dengan satu cerita, saya kapan hari cerita waktu kami hari Sabtu ya. Ada satu klien remaja. Datang ke ruang sesi konseling karena merasa begitu stres, begitu tertekan, merasa sedih gitu ya. Karena bestinya itu mengalami celaka, rumahnya terbakar habis di kota. Nanya dong, perasaan di kota kita gak ada kebakaran tuh? Oh ya enggak, besti saya ini bukan di kota kita. Besti saya ini ada di Afrika sana. Loh kamu pernah ketemu dia? Enggak pernah ketemu. Tapi itu besti saya karena kami suka mabar, main bareng. Games online itu kan bisa ngobrol, bisa ini, bisa cerita gitu kan, bisa curhat-curhatan. Ikatan emosionalnya dengan orang yang dia nggak pernah jumpa itu lebih kuat dibanding dia nggak ada teman di sekeliling rumahnya. Dan orang tuanya jadi cemas. Nah ini kan bicara mengenai identitas pada akhirnya. Hidupnya dia yang virtual, yang real atau yang ini yang real. Karena merasa lebih nyaman berrelasi di sana. Sedangkan di dunia sini, di realitanya, nggak pernah ketemu orang.
socially awkward, nggak bisa bergaul. Tapi kalau lagi di virtual, ampun, nauzubillah, cerewetnya, aktifnya luar biasa gitu ya. Nah itu kan ada kebingungan identitas dalam generasi ini. Dan peran kita untuk membantu mereka. Memahami diri. Karena itu kan wishful thinking dalam bahasa Inggrisnya. Saya berharap saya yang itu. Tapi dia tidak proses yang di sini. Sehingga kemudian menciptakan dunia bayangan pada akhirnya. Dan merasa itulah saya. Makanya kan fotonya filter apa semua dibagus-bagusin dan macam-macam. Karena apa? Kebingungan di dalam identitas dan realita. Apalagi dengan perkembangan sekarang kita bicara mengenai virtual reality. Ya VR. Wah itu sudah isu yang lain lagi yang semuanya ini saling terhubung sebenarnya. Dan kita perlu mengenali ini karena hanya dunia ini berubah dengan sangat cepat. Kalau kita tidak peka dengan perubahan yang sangat cepat ini, kita akhirnya akan generasi ini kita kehilangan kesempatan untuk menolong mereka mempersiapkan generasi yang seperti apa. Ya saya lihat ini kan banyak di antara kakak-kakak ini, adik-adik yang masih nampak sangat muda kan. Jangan-jangan termasuk di dalamnya. Saya bicara terus terang saja. Nah kita perlu menjadi aware di situ. Ya, dan kadang kita lebih susahnya gini Pak. Kalau di dunia nyata itu nggak bisa ngomong. Tapi di dunia virtual apa? Lebih mudah berinteraksi kesannya. Berarti kan kita ada isu ya. Nah ini yang harus sama-sama kadang memperhatikan itunya gitu ya. Oke. Gimana kakak-kakak untuk hari ini? Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya hari ini. Oke, terima kasih buat sepanjang hari dari perjalanan sampai bisa kumpul dan kita malam ini bisa sambil diskusi kembali hal-hal terkait dengan personal kita. Yang pastinya ini adalah bekal kita untuk kita peka dengan diri kita dahulu. Kita pahami diri kita supaya kita bisa memahami orang dengan cara yang lebih tepat. Karena memahami orang, melihat orang, sedangkan kita tidak peka dengan diri kita, pasti itu akan menjadi isu yang sangat besar di kemudian hari yang tidak kita perhatikan. Kita anggap kita mungkin tepat saat ini, tapi sebenarnya bukanlah sebuah ketepatan. Di kedepannya ada lagi isu, termasuk besok kita akan bahas. Kenapa aku kesal sama anak ini? Ada apa dengan anak ini atau aku? Nanti refleksinya balik lagi ke kita ya. Posisi kita di mana? Posisi anak di mana? Nah, itu adalah pembahasannya besok. Apakah kita kesalnya itu tepat atau tidak? Caranya tepat atau tidak? Ya tadi seperti tadi, judgementnya adalah ini adalah anak pendeta. Besok pertanyaannya menjadi tepat. Apakah dia harus bawa label anak pendeta atau satu sosok pribadi sendiri? Nanti kita lihat di besok ya materinya. Hari ini kakak-kakak istirahat dulu, tenang dulu sambil menginternalisasi semua materi ini, merefleksikan sambil kita mikir nanti di pelayanan itu. Bahkan ini bisa direfleksikan ke dalam keluarga ya. Karena kan dari diri sendiri dulu. Kita lihat dulu dari diri sendiri nanti nyambung ke keluarga dan ke orang lain. Relasi di keluarga, relasi di pelayanan. Terima kasih buat semuanya yang hari ini begitu dahsyat. Kita tepuk tangan lagi dong buat semua Pak Posuka, semua panitia yang sudah begitu kerja keras. Gimana Kak Iren malam ini? Ada nyanyi lagi sebelum tidur? Udah mau bobo Kak Iren? Kalau gerak nanti jadi ngobrol sampai besok. Ada pengumuman apa Kak Iren? Besok kita akan doa ya, di rundownnya itu ada doa. Kita di pagi hari morning prayernya 5.30.